Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih. Ini sudah kita membahas bagian terakhir dari masalah adzan dan iqamah. Nah, adzan itu adalah disyariatkan untuk lil-i'lan bis-shalah. Artinya untuk memberitahu tentang pertama masuknya waktu sholat. Yang kedua, memberitahu tentang dekatnya waktu sholat. Yang ketiga, memberitahu bahwa waktunya sholat itu sudah mulai waktunya sholat maksudnya. Oleh karena itu, begitu masuk waktu orang adzan, berarti menandai masuknya waktu sholat. Begitu mau masuk subuh, sebelum subuh ada adzan. Sebenarnya adzan subuh itu kan dua kali. Jadi ada adzan sebelum subuh, ada adzan saat masuk waktu subuh. Nah, jadi adzan menandai masuknya dekatnya waktu sholat subuh. Yang ketiga, adzan karena mau melakukan sholat. Contohnya misalnya pas jam 1. Jam 1 itu kan bukan masuknya waktu sholat. Jam 1 ada rombongan mau sholat, adzan dulu. Setelah itu iqamah baru sholat. Meskipun waktunya sudah masuk. Kalau kita tandai misalnya waktu adzan itu setengah 12 misalnya, lalu ada orang adzan jam 1, boleh artinya adzan karena ada rombongan, adzan dulu, iqamah dulu, baru sholat. Padahal adzan sudah 1 jam yang lalu. Nah, itu yang seperti itu ulama sepakat. Nah, yang jadi sekarang yang kita bahas, bagaimana adzan itu kalau digunakan tidak untuk itu tadi. Contohnya misalnya adzan untuk bayi yang baru lahir, adzan untuk orang yang dalam kondisi sedih, adzan untuk halifal musafir, orang yang mau berangkat berperjalanan. Contohnya adzan ketika orang mau haji atau umroh, atau misalnya adzan ketika terjadi kebakaran, atau adzan ketika orang tersesat di perjalanan. Nah, itu atau adzan ketika menyaksikan jeleknya akhlak manusia atau hewan. Jadi bisa saja ada sapi ngamuk, ya adzan di situ biar berhenti gitu. Nah, bagaimana termasuk adzan ketika inzalil mayyit al-qabr. Jadi memasukkan mayit ke dalam kubur. Nah, sebelum ditimbun itu kan ada yang diadzani. Nah, bagaimana pandangan ulama tentang hal yang seperti itu? Nah, yang disebutkan tadi mulai dari adzan di telinga bayi, adzan untuk orang yang kesusahan, musafir, atau ada kebakaran, atau
orang mau pergi haji atau pergi umrah itu menurut mazhab Syafi'i itu sunnah. Nah, termasuk menurut mazhab Syafi'i itu bayi yang baru lahir itu diadani. Nah, apa dalilnya kok bayi diadani? Nah, kita tadi cerita bahwa adzan itu untuk 3 hal tadi, tidak menyebut masalah bayi. Nah, ketika bayi diadzan itu ada hadis yaitu yang mengatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil hasani hina waladatu Fatimah. Saya melihat Nabi itu mengadzani adzan di telinga Imam Hasan, yaitu cucunya Rasulullah, ketika Fatimah melahirkan. Nah, hadis yang lain mengatakan bahwa ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, jadi diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan bahwa man walada lahu mauludun fa'adzan fi udunihi al-yumna wa aqama fil yusra. Jadi orang yang kelahiran terus diadani di telinga kanan dan dikomai di telinga kiri, itu maka lam tadurruhu umusibyan. Jadi itu tidak akan mengganggu, setan itu tidak akan mengganggu. Jadi kalau dalam At-Talkhis dikatakan, riwayatnya juga min hadisi Al-Husain bilafdi man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udunihi al-yumna wa aqama fil yusra lam tadurruhu musibyan. Jadi kalau ada orang itu melahirkan, maka terus diadani di telinga kanan, dikomai di telinga kiri, maka jin itu tidak akan membuat dia mudarat kepada bayi itu. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i. Ada 2 hadis tadi. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis itu? Hadis yang pertama tadi yang mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasani bin Ali hina waladatu Fatimah bis salati, itu hadisnya ada yang namanya periwayatnya itu Asim bin Ubaidillah. Nah, Asim bin Ubaidillah ini menurut Ibnu Ma'in wa qala Ibnu Ma'in dhaifun la yuhtajju bi hadithihi. Periwayatan oleh Asim bin Ubaidillah ini itu lemah. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak dijadikan dasar. Tidak bisa dijadikan dasar hadisnya itu. Oleh karena itu tidak bisa digunakan sebagai dalil itu. Menurut Ibnu Mu'in, termasuk juga
waqad ghamazahu al-Imam Malikun. Termasuk juga yang melemahkan terhadap Asim ini, riwayat Asim ini adalah Imam Malik. Jadi dua-duanya termasuk Ibnu Ma'in tadi mengatakan ini tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi menurut At-Tirmidzi itu mengatakan hadza hadisun sahihun wal amalu alaih. Jadi menurut Imam At-Tirmidzi hadisnya itu sahih, hasan, termasuk hasan sahih lah, dan bisa digunakan. Nah ini hadis yang pertama tadi. Sedangkan hadis yang kedua itu dikatakan oleh qala al-Munawi isnaduhu dhaifun. Jadi hadis itu menurut al-Munawi, hadis yang kedua tadi yang adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri itu menurut al-Munawi hadisnya dhaif. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, karena ada perbedaan seperti itu, maka menurut Imam Malik itu wa karaha al-Imam Malikun hadhil umur. Jadi menurut Imam Malik yang disebutkan tadi, mulai dari bayi dilahirkan diadzani, mulai terus termasuk ketika misalnya ada kebakaran, termasuk mau perpergian haji, mau perpergian umroh. Nah itu menurut Imam Malik makruh dilakukan. Kalau makruh itu kan lebih baik tidak dilakukan. Kalau makruh itu, kalau dilakukan ya tidak berdosa. Kalau tidak dilakukan dia dapat pahala. Itu makruh. Jadi menurut Imam Malik yang seperti itu makruh, karena memang tidak ada dasar yang bisa dijadikan hujjah, dijadikan dasar. Tidak ada hadis yang bisa dijadikan, maksudnya hadisnya itu tidak kuat untuk dijadikan dasar sebagai kebolehan mengadzani bayi yang lahir, termasuk bepergian untuk pergi jauh diadzani, termasuk juga ketika ada kebakaran diadzani. Dan dikembangkan lagi orang kalau mau tenggelam itu biasanya adzan. Kalau itu bukan karena hadis, karena memang sedang panik. Jadi kalau ada orang panik betul, nah itu tiba-tiba tidak pernah adzan di masjid, adzan. Karena memang kondisi panik sehingga mereka ada. Nah, itu menurut Imam Malik. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu dia mengatakan wa qad dzakara al-Hanabila mas'alat al-adzan fi udunil maulud faqat. Jadi Imam Mazhab Ahmad bin Hanbal itu mengatakan adzan itu hanya bisa digunakan untuk bayi yang mau melahirkan, bayi yang lahir itu tadi, bayi diadzani itu saja. Jadi menurut Mazhab Ahmad bin Hanbal ya kalau berpergian haji ya tidak perlu diadzani, kalau mau ke kebakaran tidak perlu diadzani, memasukkan ketika di kuburan, ketika mau ditimbun itu tidak perlu diadzani. Terus misalnya ketika juga kesusahan juga tidak perlu diadzani, ketika tersesat tidak perlu diadzani. Itu menurut Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Malik tadi semuanya memang makruh untuk dilakukan. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu hanya satu yang boleh dilakukan, yaitu ketika bayi lahir diadzani. Nah,
Sedangkan orang mengadzani ketika ada di mayit itu, mazhab Syafi'i itu yang kuat justru mengatakan wala yusannu inda idkhalil mayyiti al-qabra 'ala al-mu'tamad inda Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i itu tidak disunnahkan azan ketika memasukkan mayit ke dalam kubur menurut pendapat atau qaul yang kuat menurut mazhab Syafi'i. Jadi qaul yang kuat dari mazhab Syafi'i justru tidak mensunnahkan. Artinya yang lebih qaul yang tamat itu tidak mensunnahkan untuk azan bagi mayit yang dimasukkan ke dalam kubur. Nah, tetapi sebagian dari mazhab Syafi'i ada yang mensunnahkan, Jadi mazhab Syafi'i sendiri untuk yang masalah memasukkan mengadani di dalam kubur itu disunnahkan. Nah, jadi itu yang lalu menjadi perbedaan di kalangan ulama. Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa yang mengembangkan adzan itu menjadi beberapa boleh digunakan di beberapa momen atau keadaan itu adalah dari mazhab Syafi'i, Terus diikuti juga mazhab Hanafi seperti itu. Tetapi kalau Imam Malik tetap pada posisi bahwa yang seperti itu makruh untuk dilakukan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu yang lain itu tidak dilakukan, yang boleh dilakukan itu, yang bisa dilakukan itu adalah cuma adzan ketika mengadzani bayi yang baru lahir. Nah, itu terkait dari adzan. Apa ibu-ibu barangkali ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya cukupkan demikian. Artinya bahwa yang baik itu tetap kalau sholat adzan kalau berjamaah. Kalau tidak berjamaah sudah tidak apa-apa, iqamah. Artinya jangan tiba-tiba sholat tanpa melalui iqamah tadi. Tidak iqamah itu lebih baik iqamah untuk menandai kita masuk mulai sholat. Barangkali itu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.